Walau belum dikasih tahu soal detail harga dari mobil satu ini, tapi gue mau kasih tahu banyak hal unik dari Lepas E4 EV. Yuk ikutin gue. Ya Sobat Kabarto, di samping gue ini adalah sebuah mobil yang baru aja diluncurkan. Ini adalah Lepas E4 EV. Yap, bener banget. Mobil ini full EV ataupun mobil listrik yang berpenggerak roda depan ini dibekali baterai 65,05 kWh dengan tenaga 215 daya kuda dan torsi 275 Nm. Nah, kalau kita lihat tampilannya udah berasa banget nuansa mobil yang futuristik dan mengusung grill yang blank alias tidak ada kisi-kisi di area depan khas mobil listrik. Tapi di bawahnya nih kita bisa lihat ada kisi-kisi yang berfungsi untuk sistem pendinginan ataupun coolant-nya nih Sobat Kabarto. Dan kalau misalnya kita lihat lampu dan juga area wajahnya ini tajam banget ya. Dilihat dari hidungnya dan juga area headlampnya. Plus di depan ada emblem dari Lepas itu sendiri sob. Dan kalau misalnya kita ngeliat ke samping nih Sobat Kabarto, ini adalah sebuah 5-seater yang dimensinya cukup kompak. Ya, panjangnya 4420 mm dengan lebar 1817 mm dan tingginya 1637 mm. Ground clearance-nya ada di angka 180 mm sob. Ini adalah sebuah 5-seater yang cukup kompak dan tampilannya benar-benar stylish. Kalau kita ngeliat sektor kaki-kakinya, bisa dilihat nih, desain dari peleknya pun udah dibuat multi palang dan juga dia menggunakan ring 18 dengan proporsi ban 215/55. Nah, suspensi dari Lepas E4 EV ini sendiri menggunakan suspensi MacPherson strut dan suspensi multilink di area belakang, tentunya sudah cukup nyaman untuk penggunaan harian maupun jarak jauh. Nggak ketinggalan, soal pengereman Lepas E4 EV menggunakan cakram ventilasi di bagian depan dan bagian belakangnya menggunakan cakram. Nah, ini dia tampilannya Sobat Kabarto. Plus kalau kita lihat di ujung nih, nah ini dia lokasi untuk pengecasan. Kalau misalkan kalian ke SPKLU, disinilah tempat untuk pengecasannya Sobat Kabarto. Dan Lepas E4 EV bisa tempuh jarak yang nggak tanggung-tanggung hingga 500 km dalam sekali pengecasan penuh. Nah, udah support juga yang namanya fitur V2L ataupun Vehicle to Load. Dan fun fact-nya udah support DC fast charging juga. 30-80% cukup 22 menit aja. Ya kurang lebih kotor-kotornya setengah jam lah Sobat Kabarto. Nah, Lepas ini punya klaim bahwasannya dia adalah SUV yang positioningnya adalah premium. Bisa dilihat detail-detail ciamiknya nih Sobat Kabarto. Yang ada di samping sini memberikan khas aura kemewahan sebuah mobil. Nggak sampai situ aja. Nih, spill dikit interiornya. Tuh, detailnya pun ciamik banget Sobat Kabarto. Ntar kita juga bahas area dalamnya, tapi gue mau kasih tahu hal menarik lainnya. Nah, sebelum kita main ke belakang, ada yang hampir ketinggalan informasinya. Nih, lihat nih, Lepas E4 EV juga udah disupport ataupun udah dipasang panoramic sunroof yang udah bisa tilt juga nih Sobat Kabarto. Dah, nggak sabar, kita pengen lihat ke belakang, ada yang menarik apa ya? Nah, untuk yang penasaran area belakangnya, kayak gini tampilannya. Premium banget kan? Kelihatan juga nih dari area stop lampnya yang menyipit, tapi harus terputus di tengah karena di sini ada emblem Lepas. Plus, habis itu kita bisa lihat nih di area atap ada roof spoiler juga yang udah ditambah sama area lampu belakang ataupun stop lampnya nih Sobat Kabarto. Sekarang kita lihat juga di area sini terdapat kamera untuk parkir mundur, plus di sini ada emblem untuk E4-nya nih Sobat Kabarto. Udah, kita lihat aja area bagasinya. Yes, dia semuanya sudah full electrical untuk buka sampai nutupnya nih sob. Plus, area bagasinya ini cukup luas untuk sebuah 5-seater. Tapi jangan salah, selain storage yang ada di sini, kalian juga harus tahu, di bawahnya masih ada storage yang cukup dalam nih Sobat Kabarto. Walaupun sebuah EV itu
memang sudah dikenal dia punya front trunk ataupun storage yang di area depan ataupun di balik kap, karena mobil listrik kan nggak ada mesinnya nih. Ntar kita lihat juga di area depan ada storage tambahan. Nah, yang gue maksud front trunk ada di balik kap ini sob. Nah, bisa kalian lihat ya sobat Kabarto, di sini ada space alias front trunk ya yang cukup lah untuk satu ransel berukuran sedang. Dan lihat lainnya juga, di sini peletakannya cukup rapi ya sobat Kabarto. Jadi sifatnya kayak nggak telanjangan aja gitu. Bener-bener ditutup pakai bahan plastik yang dirasa cukup proper juga. Nggak usah kelamaan, sekarang gue pengen coba masuk ke area kabinnya semenarik apa. Ayo! Nah, sekarang kita udah ada di area kemudinya nih. Sebelum ntar kita juga tes di area penumpang, rasanya senyaman apa dan dapat apa aja. Tapi di depan nih Sobat Kabarto, tampilannya premium tapi minimalis. Kenapa gue bisa bilang minimalis? Lihat, area head unitnya, monitor cluster instrumennya, semua terlihat nampak kotak dan juga lihat nih, area monitor cluster instrumennya ini tidak dibuat besar, melainkan hanya seukuran dari lingkar kemudi aja, jadi pas banget nih proporsinya. Plus lingkar kemudinya pun juga nyaman banget, dibalut dengan bahan soft touch, dan di area dashboardnya juga cukup menarik dengan detail-detail yang gua rasa ini cukup premium banget Sobat Kabaroto. Di sini kita bisa lihat seperti biasa ada tombol-tombol untuk adaptive cruise control dan juga fitur-fitur yang bisa digunakan di Lepas E4 EV. Dan di sisi kanannya untuk pengaturan dari volume audio. Di area head unitnya nih Sobat Kabaroto, kita bisa lihat ini sentuhannya rasanya premium banget. Plus kalau misalnya Sobat Kabaroto perhatikan, mobil ini udah disupport sama head unit yang didukung dengan Apple CarPlay dan juga Android Auto nih Sobat Kabaroto. Nah, dari area head unitnya sendiri kita bisa tahu bahwasannya mobil ini punya 3 mode berkendara. Seperti biasa ada Eco, Normal, dan juga Sport Sobat Kabaroto. Plus kita lihat ada assistant drivingnya. Di sini bisa kita lihat ada seperti adaptive cruise control, lane departure warning, dan lain sebagainya. Kita lihat di sini ada shortcut juga untuk kontrol kalau misalkan kita mau buka area pintu bagasinya ataupun lock window ataupun kaca. Terus di sini ada pengaturan intensitas dari sapuan wipernya. Nah, gue kasih tau juga nih Sobat Kabaroto, berhubung tadi gue bilang di awal bahwasannya mobil ini ada support yang namanya V2L atau Vehicle to Load. Jadi mobil ini bisa jadi power bank berjalannya buat kegiatan kalian kalau mau dipakai di area outdoor. Nih, visualnya kayak gini Sobat Kabaroto. Justru kalau misalkan lagi V2L, alirannya visual warna birunya ini mengalir ke arah luar. Yes, menariknya mobil ini juga punya banyak storage. Selain di sisi kanan kiri pintu, di sini juga ada storage, cup holder, bottle holder untuk naruh koin-koin, dan di sini juga ada wireless charging. Di sini juga ada glove box. Dan mobil ini udah support banget kalau kalian mau pasang dashcam. Karena apa? Di sini ada colokan tipe USB Sobat Kabaroto. Jadi sangat mempermudah banget buat kalian yang mau pasang dashcam aftermarket. Nah, kalau misalkan lagi menengok ke atas nih, udah ada electric sunroof seperti yang gue tadi tunjukin waktu masih di luar. Nice banget. Kita geser ke belakang deh yuk. Secara singkat, kalau misalkan kita ada di area belakang, ini rasanya cukup nyaman ya Sobat Kabaroto. Karena apa? Area headrestnya pun dengan postur gue yang 180 up sedikit, ini masih menumpu ataupun menopang dengan cukup baik. Di area headroomnya sendiri juga masih cukup lapang banget. Padahal kalau dilihat dari luar, mobil ini nggak tinggi-tinggi banget ya Sobat Kabaroto. Plus, nih, kita lihat nih, area kakinya pun juga cukup lega. Tapi sayangnya mobil ini belum ada handrestnya yang bisa difungsikan untuk penumpang belakang. Padahal mobil ini punya range ataupun jarak tempuh sampai 500 km yang rasanya kalau diajak road trip tipis-tipis oke banget. Tapi kalau misalkan di belakang sih udah cukup mumpuni ya, walaupun nggak ada armrestnya. Tapi di sini udah dikasih colokan cukup adil, di depan ada dan juga di belakang ada. Plus abis itu kita bisa lihat juga nih Sobat Kabaroto, ada ruang-ruang penyimpanan lainnya, ada pocket di sini, dan ini cukup nyaman banget. Ditambah looks-nya premium dari depan sampai belakang. Nah, itu dia Sobat Kabaroto, detail-detail menarik yang bisa kalian highlight dari Lepas E4 EV. Dan ini nih yang tadi gue bilang nih,
dia bisa V2L juga nih Sobat Kabarto. Tapi untuk harga belum bisa dikasih tahu nih, kira-kira ada yang bisa nembak nggak nih? Kalau misalkan udah dilepas ke pasar, bakal ditaruh di angka berapa? Coba kasih tahu di kolom komen.